Halo semuanya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Haja Lia Ustiawati SEMSI, dan kepada teman-teman saya yang telah saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya Jona Isitanti Pantau akan menjelaskan materi bab 5 yaitu Value Relevancy of Accounting Informasi. Yang pertama ada garis besar masalah penelitian. Alasan respon pasar. Pertimbangkan beberapa prediksi berikut yang mengenai perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan. Yang pertama, ada investor memiliki keyakinan sebelumnya mengenai kinerja perusahaan di masa depan yang dapat berupa dividen, arus kas, dan atau laba yang memiliki pengaruh terhadap pengembalian yang diharapkan dan risiko sekuritas perusahaan. Yang kedua, setelah dirilisnya laba bersih periode berjalan, beberapa investor akan dengan cepat memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi dengan menganalisis sejumlah pendapatan. Contohnya, jika laba bersih tinggi atau lebih tinggi dari yang diharapkan, ini mungkin menjadi kabar baik. Jika demikian, investor akan merevisi secara positif keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan. Dan juga investor lain yang mungkin memiliki keyakinan terlalu tinggi atas laba bersih perusahaan, mungkin akan menafsirkan angka pendapatan bersih yang sama sebagai berita yang buruk. Dan yang ketiga, investor yang telah merevisi secara positif keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan akan cenderung memiliki saham perusahaan pada harga pasar saat ini. Dan sebaliknya pula, bagi investor yang telah merevisi keyakinan mereka secara negatif, evaluasi investor atas tingkat risiko saham juga dapat direvisi. Kita dapat berekspektasi bahwa volume saham yang diperdagangkan akan meningkat ketika perusahaan melaporkan laba bersih. Lebih jauh, volume saham tersebut akan semakin besar seiring besarnya pendapatan keyakinan sebelumnya dari investor mengenai kinerja perusahaan di masa depan dan investasi mereka atas informasi keuangan yang saat ini. Jika investor yang menafsirkan laporan laba bersih sebagai kabar baik dan karenanya telah meningkatkan harapan mereka atas kinerja masa depan perusahaan lebih besar daripada investor yang menafsirkannya sebagai berita buruk. Kita dapat mengharapkan adanya peningkatan harga pasar saham perusahaan dan sebaliknya. Yang pertama ada menemukan respon pasar. Teori pasar efisien mengisyaratkan bahwa pasar akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru. Ia mengakibatkan penting untuk mengetahui kapan laporan laba bersih tahun berjalan diumumkan kepada publik. Jika peneliti mencari efek volume dan harga bahkan beberapa hari saja terlambat, tidak ada efek yang dapat diamati meskipun efek tersebut mungkin sebenarnya terjadi. Para peneliti telah memecahkan masalah ini dengan menggunakan tanggal laba bersih perusahaan yang dilaporkan di media keuangan seperti The Wall Street Journal, yang baru-baru ini banyak perusahaan yang mengumumkan informasi laba pada konferensi pers atau dalam panggilan konferensi. Jika pasar akan bereaksi, hal tersebut terjadi pada beberapa hari sekitar tanggal pengumuman. Selanjutnya yaitu membandingkan pengembalian dan pendapatan. Peneliti empiris sekarang dapat membandingkan abnormal return atau saham pada hari nol, sebagaimana dihitung di atas, dengan komponen yang tak terduga dari laba bersih perusahaan yang saat ini. Jika laba bersih tak terduga ini adalah berita baik, yaitu laba bersih tak terduga positif, maka dengan efisiensi yang wajar pada pasar sekuritas, abnormal abnormal return saham yang positif merupakan bukti bahwa investor rata-rata bereaksi positif terhadap berita baik yang tak terduga dalam pendapatan. Penalaran yang sama berlaku jika laba yang dilaporkan pada saat pengumuman adalah berita yang buruk. Ada The Ball and Brown Study, yaitu metodologi dan nilai, yang pada tahun 1968 Ball and Brown atau BB memulai tradisi penelitian empiris akuntansi di pasar modal yang berlanjut hingga hari ini. Mereka adalah yang pertama kali memberikan bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa return saham perusahaan merespon terhadap isi informasi laporan keuangan, dengan kata lain, bahwa laporan keuangan memiliki nilai relevansi. BB meneliti sampel 261 perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange selama 9 tahun dari 1957 ke 1965. Tugas pertamanya yaitu untuk mengukur kandungan informasi dari laba. Apakah laba yang dilaporkan lebih besar dari apa yang diharapkan oleh pasar atau kurang dari yang diharapkan?
Tugas berikutnya yaitu untuk mengevaluasi return pasar pada saham perusahaan sampel pada waktu yang dekat dengan setiap pengumuman laba. Kemudian di sini ada abnormal performance index yang bisa kalian lihat seperti gambar yang ada di samping saya, yang menunjukkan rata-rata kumulatif abnormal return untuk pengumuman laba GN perusahaan dalam sampel. Bagian bawah menunjukkan hal yang sama untuk pengumuman BN perusahaan. Perusahaan GN secara keseluruhan mengungguli total sampel mewakili aspek pasar yang luas, dan perusahaan BN sangat unperformed selama periode 11 bulan menjelang bulan dirilisnya laba perusahaan. Maka dari itu, terdapat hasil BB Study yang merupakan salah satu hasil yang paling penting dari penelitian ini. Mereka membuka sejumlah permasalahan tambahan terkait kebermanfaatan. Langkah logis berikutnya yaitu untuk menanyakan apakah besarnya laba tak terduga terkait dengan besarnya respon pasar sekuritas, yang mengingatkan bahwa analisis BB hanya didasarkan pada pertanda laba tak terduga. Artinya, kandungan informasi dari laba dalam penelitian BB diklasifikasikan hanya ke GN atau BR, ukuran yang cukup kasar. Selain itu, para peneliti akuntansi telah mempelajari respon pasar sekuritas dengan laba bersih di bursa saham lainnya di negara-negara lain dan untuk laporan pendapatan kuartalan dengan hasil yang mirip. Pendekatan ini telah diterapkan untuk mempelajari respon pasar terhadap informasi yang terkandung dalam standar akuntansi baru, perubahan auditor, dan lain-lain. Namun di bab ini kita hanya bisa berkonsentrasi pada bagian paling penting yaitu penelitian EBIB, koefisien respon laba. Subjek penelitian ini mengajukan pertanyaan yang berbeda dengan BCW, yaitu untuk jumlah tertentu pada tak terduga, apakah respon pasar sekuritas akan lebih besar pada beberapa perusahaan dibanding perusahaan lainnya. Kemudian ada penyebab versus asosiasi. Meskipun terdapat peningkatan yang substansial untuk GN dan penurunan untuk BN, pada rata-rata abnormal return pada bulan 0, seperti dijelaskan pada gambar di atas yang sebelumnya, menunjukkan bahwa pasar mulai mengantisipasi GN atau BN sejak 1 tahun sebelumnya, dengan hasil bahwa pengembalian terakumulasi terus selama jangka waktu tersebut. Jika seorang investor dapat membeli saham semua perusahaan yang merilis GN 1 tahun sebelum kabar baik dirilis dan menahannya sampai akhir bulan ketika dirilis, akan ada pengembalian tambahan sebesar lebih dari 5% di atas pengembalian pasar. Demikian pula kerugian abnormal sebesar lebih dari 9% juga akan terjadi pada portofolio perusahaan BN yang dibeli 1 tahun sebelum berita buruk dirilis. Selanjutnya ada relevansi nilai informasi laporan keuangan lainnya. Terdapat sebuah pendekatan tidak langsung untuk menemukan bukti kegunaan yang menghubungkan informasi lain dengan kualitas laba. Untuk menggambarkannya, misalkan sebuah perusahaan minyak melaporkan laba yang tinggi tahun ini, tetapi informasi tambahan mengenai cadangan minyak dan gas menunjukkan bahwa cadangan telah menurun secara substansial selama setahun. Interpretasi dari informasi ini yaitu bahwa perusahaan telah menggunakan cadangan untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Jika demikian, kualitas laba saat ini akan berkurang, karena mengandung komponen non-presiden yang akan menghilangkan jika cadangan baru tidak ditemukan. Selain itu, reaksi pasar atas berita buruk dalam informasi cadangan minyak dan gas tersebut dapat dengan mudah ditemukan di ERC rendah dibandingkan dalam reaksi langsung terhadap cadangan informasi itu sendiri. Sebaliknya, IRC yang lebih tinggi akan diharapkan jika cadangan meningkat. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Hajali Osliawati SMSI dan teman-teman saya yang telah bersedia mendengarkan materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.